Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Waktu sholat zuhur sudah tiba. Wuri segera mengambil air wudhu dan melaksanakan salah satu kewajiban semua umat muslim tersebut. Selesai sholat, dia berdoa dengan sangat khusyuk memohon agar rencananya dengan Panji dan Saka berjalan mulus. Wuri percaya, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah setelah sholat wajib. Neng Wuri, ayo makan siang, nanti keburu antri. Atau, mau Yuni bawakan kemari makan siangnya. Suara Mbak Yuni terdengar memanggilnya tepat saat dia selesai berdoa dan sedang melepas mukenanya. Iya Mbak, tidak usah diambilkan, biar aku ambil sendiri. Mbak duluan saja, nanti aku segera menyusul. Seperti biasa, Wuri memilih menyuruh Mbak Yuni pergi lebih dulu. Dia tipe orang yang tidak suka ditunggui. Setelah urusannya selesai, Wuri bergegas menuju dapur umum. Beruntung dapur umum masih sepi. Diambilnya sepiring nasi dan lauk berupa sayur oseng bunga kecombrang yang dicampur ikan asin jambal. Wuri tak mengambil olahan ayam sedikit pun. Dia ingat peristiwa penyembelihan ayam cemani besar-besaran beberapa waktu lalu. Hal itu membuatnya mual, terutama saat ingat darah ayam cemani yang dibalurkan di dahi para pengikut ritual. Wuri pergi dari area dapur menuju kamarnya. Jika orang lain dilarang makan selain di tempat makan, maka peraturan itu tidak berlaku buat Wuri. Dia memilih makan di kamarnya. Siapa yang berani melarang seorang calon istri Kisuro? Sampai di kamar, Wuri bergegas menghabiskan makan siangnya. Dia kemudian berjaga di depan jendela, menunggu Saka dan Panji datang. Benar saja tak berapa lama, keduanya terlihat melambaikan tangan ke arahnya, kemudian bersembunyi di balik perdu. Wuri keluar kamar menghampiri kedua orang itu dan ikut mengintai dari balik perdu. Penduduk padepokan yang sedang makan siang memudahkan pergerakan mereka. Pengintaian ketiganya membuahkan hasil. Lastri dan Niken datang ke halaman belakang padepokan dengan membawa nampan berisi makanan. Keduanya memijak sebuah batu yang menonjol dan secara mendadak cor-coran semen berbentuk pintu itu terbuka ke samping, hingga menampakkan sebuah tangga ke bawah menuju bumi. Setelah keduanya masuk, pintu kembali tertutup dan halaman belakang seolah-olah tidak ada apapun terjadi. Kembali sepi dan lengang. Benarkan dugaanku? Cor-coran semen yang aku sebutkan kemarin merupakan pintu rahasia, ucap Wuri kepada Saka dan Panji yang masih bengong akibat melihat kejadian tadi. Hei, kenapa kalian bengong? Wuri berkata demikian sambil bertepuk tangan sekali setelah tak ada respon apapun dari Saka dan Panji, hingga membuat keduanya tersadar. Ya sudah, ayo kita masuk ke ruang bawah tanah. Aku yakin Kiai Haryo beserta Umi Siti dan pengikutnya ditawan di bawah sana, ujar Panji, menawarkan langkah selanjutnya. Jangan sekarang, Mbak Lastri dan temannya masih di dalam. Aku takut mereka akan melapor pada Kisuro bahwa kita sudah tahu dan membuat Kisuro makin jahat. Lagi pula, sebentar lagi para penghuni padepokan sudah selesai makan siang. Sangat rawan buat kita melangkah sekarang. Wuri segera mencegahnya. Dia tidak ingin gegabah dan berakibat rencananya porak-poranda. Betul apa kata Wuri. Sebaiknya kita tunggu waktu yang tepat untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah. Kita tidak tahu apakah di dalam sana ada penjagaan atau tidak, ujar Saka mendukung cara berpikir Wuri. Baiklah kalau begitu, nanti malam aku dan Saka akan datang kembali untuk menyelinap ke dalam ruangan bawah tanah. Benarkan Saka? Benar. Kamu siap-siap saja saat mendengar isyarat dari kami. Segeralah keluar. Saka menyetujui rencana Panji. Wuri mengangguk. Tanda setuju. Ketiganya kembali fokus ke tempat hilangnya Lastri dan temannya. Tak sampai setengah jam, terlihat kemunculan keduanya dari dalam dengan membawa nampan yang berisi piring kotor. Baik Lastri maupun temannya tak menyadari bahwa mereka sedang diawasi dari kejauhan. Panji, kamu kan dekat dengan Lastri? Mungkin sebaiknya, sebelum kita melancarkan eksekusi malam nanti, kamu cari informasi dulu bagaimana keadaan di dalam ruang bawah tanah. Saka tiba-tiba mengucapkan suatu usul yang cemerlang. Di saat ketiganya belum sempat berpisah. Aku setuju. Lebih baik sebelum kita laksanakan rencana malam nanti, kita sudah punya gambaran kondisi di dalam ruang bawah tanah, sehingga kita bisa cepat bertindak seandainya ada hal tak terduga terjadi saat operasi penyelamatan ayah, ibu dan anak buahnya. Wuri menimpali usulan Saka. Dia yakin jika sama Panji, Lastri akan berkata jujur. Berbeda sikap saat dirinya yang bertanya seperti tempo hari, sebagai sesama perempuan.
Wuri menduga bahwasannya Lastri menyimpan rasa terhadap Panji. Tetapi Panji tidak menanggapi perasaannya. Mungkinkah Lastri akan memberikan informasi mengenai keadaan ruang bawah tanah kepadaku? Panji meragukan reaksi Lastri nantinya. Dia menyadari jika selama ini kurang menghargai usaha Lastri untuk membantunya. Terakhir kali bertemu, saat dia bertanya tentang pesannya untuk mengabarkan kedatangan Wuri di Padepokan kepada Kiai Haryo sudah disampaikan atau belum. Tetapi Lastri bersikap sangat dingin. Maaf Mas Panji, aku tidak bisa menyampaikan pesanmu kepada Kiai Haryo. Bagiku semua ini tidak ada kaitannya denganku. Suruh Wuri sendiri yang menemuinya. Bukankah Kiai Haryo dan Umi Siti adalah orang tua Wuri? Mengapa harus aku yang selalu dibuat repot dan mempertaruhkan pekerjaanku? Aku bekerja menjadi mata-mata buat Kiai Haryo, bukan buat Wuri maupun Mas Panji. Tugasku memberikan informasi yang Kiai Haryo ingin ketahui, bukan menuruti semua permintaanmu. Jadi maaf, Lastri tak bisa lagi memenuhi keinginanmu. Wuri sudah datang. Sudah menjadi tugasnya untuk memperjuangkan kedua orang tuanya tanpa harus merepotkan orang lain. Dasar perempuan tidak amanah. Kenapa kamu berbuat demikian? Kamu tidak berpikir jika pesan itu sangat penting buat Wuri? Setidaknya, saat tahu jika Wuri di Padepokan, Kiai Haryo dan Umi Siti akan secara khusus mendoakannya agar selamat. Kamu keterlaluan. Umpatan Panji sangat melukai perasaan Lastri. Dia tak menyangka jika Panji akan memarahinya hanya karena membantu Wuri. Kamu yang egois, Mas. Kamu tak bisa melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut. Kamu hanya melihat dari sudut pandangmu saja. Memangnya Wuri siapamu? Majikanmu? Bosmu? Atau kamu memang kacungnya? Aku benci sikapmu, Mas. Jawaban Lastri sangat menusuk perasaan Panji. Dia pergi meninggalkan Lastri begitu saja, tanpa tahu latar belakang penyebab Lastri bersikap demikian. Saat itu Lastri baru saja bertemu dengan Wuri yang bertanya tentang keberadaan Kiai Haryo dan membuat hatinya sakit. Memangnya kenapa kamu meragukannya? Pertanyaan Saka mengembalikan ingatan Panji pada kenyataan yang ada di hadapannya sekarang. Aku kemarin meninggalkannya begitu saja karena dia tidak menyampaikan pesanku kepada Kiai Haryo bahwa Wuri bergabung di Padepokan. Ucap Panji pelan, tetapi cukup jelas. Tampak sekali dia merasa bersalah. Pikiranmu sempit sekali. Sepertinya kamu kurang memikirkan akibat dari perbuatanmu. Seharusnya kamu bertanya kenapa dia tidak mau menyampaikan pesanmu. Bukankah selama ini dia selalu menuruti semua yang kamu mau? Ucap Saka dengan nada cukup tinggi. Saka sedikit emosi mendengar sikap Panji. Dalam benaknya, dia berpikir jika sikap Panji akan menghambat usaha mereka bertiga untuk menemukan Kiai Haryo secepatnya. Jika saja Panji tidak bersikap demikian, kemungkinan akan mudah membujuk Lastri. Mana aku tahu kalau kita masih akan membutuhkannya. Jangan menyalahkan aku. Memangnya usaha kamu sudah sampai mana? Ucapan Panji tak kalah tinggi. Keduanya sama-sama emosi, membuat Wuri pusing sendiri. Sudahlah, jangan bertengkar sendiri. Kita butuh persatuan, kesatuan dan kesepemahaman misi dan visi untuk menghadapi masalah ini. Kalau kalian seperti ini, lebih baik kalian tidak usah membantuku. Aku akan melangkah sendiri. Ancaman Wuri ternyata cukup efektif. Panji dan Saka yang semula sudah siap saling pukul, sama-sama melunak. Kemudian, bersalaman, maafkan kebodohanku. Aku tak mengira jika semua akan begini. Ucap Panji sambil merangkul Saka. Aku juga minta maaf. Aku terbawa emosi. Balas Saka sambil mengeratkan pelukan mereka. Persahabatan yang terjalin sekian lama cukup membuat mereka bisa dengan mudah saling memaafkan. Wuri membiarkan dua orang laki-laki tampan itu untuk saling bermaafan. Saat sudah selesai, barulah dia mulai angkat bicara. Mas Panji, sebelumnya Wuri minta maaf. Menurut Wuri sebaiknya Mas Panji minta maaf baik-baik dan dengan tulus kepada Mbak Lastri. Aku yakin Mbak Lastri akan memaafkanmu. Setelahnya Mas bisa minta tolong agar Mbak Lastri mau memberi informasi tentang ruang bawah tanah. Jangan bilang demi menolongku, tetapi berkatalah demi tegaknya agama Islam di desa Kenongko. Aku yakin Mbak Lastri akan luluh. Wuri berusaha memberi pengertian kepada Panji. Nalurinya mengatakan jika Lastri berbuat demikian karena cemburu kepadanya, bukan karena hatinya jahat. Mungkinkah? Tanya Panji. Dia masih belum yakin akan masukan dari Wuri. Iya, sangat mungkin. Percayalah sama aku. Aku dan dia sama-sama perempuan. Insya Allah dugaanku tidak meleset. Jawab Wuri dengan yakin. Benar ucapan Wuri. Cobalah, kamu tidak akan tahu hasilnya jika tidak mencoba. Timpal Saka. Panji manggut-manggut lantas berkata, baiklah, nanti sore sehabis asyar,
Aku akan menemui Lastri untuk menanyakannya sekaligus mempraktakkan usulan Wuri. Nah, gitu dong. Sekarang kita berpisah. Para pengikut Kisuro sebentar lagi selesai makan siang dan banyak yang berkeliaran. Takutnya kalian akan kesulitan menyelinap keluar. Ucapan Wuri cukup membuat kedua laki-laki itu cepat-cepat pergi dari area padepokan dan mengakhiri pertemuannya dengan Wuri. Wuri masuk kamarnya setelah Panji dan Saka pergi. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan eksekusi malam nanti. 2 buah pisau belati dia asah agar tajam. Siapa tahu nanti dia membutuhkannya. Semoga saja Mas Panji berhasil mencari informasi dari Mbak Lastri sehingga rencana eksekusi malam nanti berjalan lancar. Doa Wuri dalam hati. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.